koalisi masyarakat sipil kepada anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hari yang masih setia menonton channel kesayangan Anda, Jalan Hari. Kali ini saya ajak memberikan suasana yang berbeda, tidak dalam studio, tapi kita berada di luar, lebih tepatnya di salah satu warung kopi di kota Banda Aceh yang terkenal yang bernama Polem Kopi. Untuk monolog, saya akan membahas tentang yang sedang menjadi trending ya dalam konteks kekinian ya terkait gerakan masyarakat dalam merespon kebijakan yang membuat dan memicu ya ataupun bahasa kerennya kebijakan kontraproduktif yang dihasilkan oleh DPR, parlemen untuk menaikkan tunjangan mereka. Nah, tunjangan rumah sampai penambahan honor per hari sampai tembus 3 juta per hari. Nah, dari situlah ya menjadikan sesuatu hal yang saya anggap sebagai gerakan social movement. Nah, ini yang akan saya bahas. Nah, sebelum terlalu jauh, saya akan menikmati kopi khas di sini yang sangat enak dengan racikan luar biasa. Jadi ngopi sambil waras. Makna ngopi sambil waras, kita berdiskusi tentang keadaan keindonesiaan saat ini. Sabari, kebijakan kontraproduktif inilah yang menjadikan gejolak stabilitas politik dan keamanan dan pemerintahan terganggu sekali. Nah, banyak beberapa catatan yang saya tangkap dalam pencermatan saya ya terhadap gerakan social movement atau gerakan masyarakat, bukan hanya sebatas pada aspek kontraproduktif saja, kebijakan kontraproduktif saja, tapi juga ada aspek lainnya yang memang luput atau tidak tersiarkan ke publik. Kita ketahui bahwa seharusnya secara esensi keberadaan dari anggota dewan itu betul-betul dapat memahami seperti apa kehidupan masyarakatnya, konstituennya, memahami seperti apa negara ini dalam posisi yang juga terbatas dan juga banyak syarat masalah. Ya. Nah, dari kondisi itu, saya melihat anggota dewan ini sudah dalam posisi buta hati. Ya. Bahkan kalau kita bisa bilang bahwa hati nurani mereka sudah tidak betul-betul terpanggil, tidak betul-betul ada di dalam sanubari mereka. Kalau mereka punya hati nurani, ya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan pernah bisa diputuskan secara kolektif oleh mereka. Nah, ketika kebijakan itu diputuskan secara kolektif, ya, ini kan menjadikan satu penilaian yang absolut bahwasanya mereka sudah tidak betul-betul on the track menjalankan representatif untuk membela dan memahami masyarakat dengan fungsi yang melekat secara kelembagaan. Nah, ini yang memang miris dengan kondisi hari ini. Harusnya parlemen mengerti bagaimana kehidupan masyarakat, tapi parlemen mengangkangin dan cenderung ya menikmatin atas apa yang diberikan oleh rakyatnya ketika duduk di Senayan. Nah, hal lain yang saya tangkap dari apa yang terjadi, ya, ternyata silent of power ini itu masih tetap eksis dan terus terjaga dalam negara kebanggaan negara Republik Indonesia ini. Ya. Kenapa silent of power ini masih terus terjaga? Ya karena itu menjadi jantungnya, ya menjadi jantungnya sebagai bentuk ya supremasi sipil ya dan juga
kepedulian atas partisipasi publik terhadap ya pemerintah. Jadi ada kontrol yang itu tanpa harus diminta, mereka akan aktif dengan sendirinya. Ketika manakala kebijakannya dilahirkan syarat dengan kontraproduktif. Nah, pengalaman pembelajaran ya, lesson learn yang saya dapat dari terjadinya gejolak ini, ternyata menjadi seorang pemimpin, ternyata untuk menjadi seorang anggota dewan harus benar-benar bisa menjaga lisan. Jangan terjadi namanya slip touch atau kesalahan bicara. Kenapa ini menjadi hal yang penting ketika kita bicara kasus tentang slip touch ini ya? Ya karena mereka luput, mereka juga tidak betul-betul mampu ya untuk mengontrol diri mereka di dalam bagaimana menyampaikan secara komunikasi ke publik. Yang ini juga menjadi satu pemicu yang membuat gerakannya semakin masif pada saat itu. Saya nggak akan menyebutkan siapa orang-orangnya, itu tidak terlalu penting bagi saya. Nah, yang penting pembelajaran dari hal ini, seorang pemimpin juga harus mampu menjaga lisannya, karena itu menjadi penting. Ya. Dalam konteks keacehan pun demikian terjadi juga. Ya. Ketika pimpinan DPRA, ya, dalam hal ini ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang itu juga syarat dengan nuansa makar, ya. Ini juga menjadi satu pembelajaran yang juga yang bahwa nggak mudah untuk menjadi dan mengontrol dirinya ketika dihadapi pada kondisi ya masyarakat dan tekanan publik maupun hadir pada saat terjadinya demo. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dan juga patut diwaspadai dan juga patut dijaga dan patut dipahami oleh siapapun pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif, ketika manakala berhadapan langsung dengan publik seperti itu. Nah, beberapa hal yang saya tangkap juga ya dalam kejadian social movement ini, itu juga menunjukkan bahwa masyarakat itu juga tidak buta, masyarakat itu juga tidak berdiam diri dalam bagaimana meluruskan terhadap kondisi negara, kondisi pemerintahan yang dalam penilaian mereka syarat dengan kerugian, dalam penilaian mereka syarat dengan ketidakadilan, dalam penilaian mereka syarat dengan keegoan atas kekuasaan yang mereka lakukan. Nah, apa yang bisa saya dapat simpulkan dalam ditemani ngopi dan juga ditemani dengan diskusi kali ini tentang monolog ya, tentang bicara tentang gerakan masyarakat sipil ya, ternyata keberadaan masyarakat sipil dalam bicara terhadap perasaan senasib dan perasaan sevisi ya, itu masih mengakar, masih kuat secara ikatan di antara mereka, dan ini menjadikan sebagai perekat untuk mengawal dan mengawasin negara ini berdemokrasi, negara ini menjalankan pemerintahan secara benar ya. Artinya keberadaan masyarakat sipil menjadi pilar utama negara ini tetap bisa bertahan untuk mengawal dan mengawasi dan memberikan masukan yang baik dalam kritikan konstruktif, dan juga memberikan solusi di dalam menghadapi apa yang menjadi masalah bagi pemerintahan negara ini. Dan juga keberadaan masyarakat sipil menjadi ujung tombak di dalam membuat satu perubahan dan pembaharuan terhadap satu keadaan dari hal yang terjadi masalah sosial masyarakat di tanah air tercinta ini. Demikian ulasan saya yang bisa saya jelaskan secara singkat dari apa yang terjadi dalam fenomena gerakan sosial sipil kekinian yang terjadi. Tentunya ini menjadi satu pembelajaran secara bersama untuk kita, untuk siapapun yang peduli dan juga mengerti
seperti apa hal yang harus dilakukan dalam mengisi dan berpartisipasi membangun negara ini, dalam bagaimana berinteraksi dengan konstituen atau masyarakat, dan juga bagaimana kita harus mengerti cara tutur kata, ya, dan cara penyampaian kepada publik dalam bahasa-bahasa komunikasi yang bersahaja dan bijak. Demikian, sampai ketemu lagi bersama saya. Tetap setia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menambah semangat kami untuk bisa memproduksi konten-konten yang inspiratif dan penuh dengan hal-hal yang membuat kemajuan cara berpikir kita secara bersama. Salam Jalan Hari. Gimana?